Bagi mamis yang berkenan untuk open cam, boleh ya open cam ya. Di sini sudah ada Miss Rosalin juga sudah hadir. Lalu ada Mom Raina, Mom Astri, Mom Elian. Boleh di rename namanya, nama underscore nama anak, batch berapa nih? Batch 1, batch 2, atau batch 6, batch 7. Oke. Siap, sebelum kita masuk materi, izin kita kenalan dulu ya sama Miss Rosalin ya, Mam ya. Saya mau coba tampilkan CV Miss Rosalin yang akan membagikan ilmunya sore ini. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, Udah. sudah ya. Nah, ini dia. Beliau adalah Rosalin Tamara, SSN Diploma Montessori. Kelahiran Juni tanggal 20 tahun 1984. Untuk domisili, Miss Rosalin ada di Menara Kondominium, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu untuk nomor telepon Miss, boleh Mami simpan atau ada yang mau tanya-tanya di 081191884888. Memiliki education background di Bachelor of Art Visual Communication Design di UPH, lalu juga ada Diploma Montessori MMI London. Tentu saja, Miss Rosalin juga sebagai autor nih dari buku A to Z Tanya Jawab Montessori dan Parenting. Lalu ada 365 Days Montessori dan Exercise of Practical Life. Nah, untuk pengalaman kerjanya, pengalaman Miss banyak ya di sini ya. Dimulai dari 2017, beliau sudah internship di MMI Singapore Preschool. Lalu 2017 sebagai lektor at MMI Jakarta, 2018 sebagai founder dan akademik direktur Montessori House Asia, lalu sebagai founder dari Sunny Glow Montessori, Puspanusa Montessori, co-founder Cinnamon Montessori School, dan Canva Education Creator. Oke. Nah, oke. Nah, Miss Rosa juga pendiri dari Direktur Akademi Montessori House Asia. Beliau aktif memberikan seminar dan workshop tentang pendidikan anak-anak usia dini, pengasuhan anak, dan juga Montessori tentunya. Beliau merancang silabus untuk pelatihan melalui pengamatan terhadap kebutuhan dan kurikulum di Indonesia. Beliau juga mengembangkan kurikulum sekolah ya di Puspanusa Montessori dan juga Cinnamon Montessori School. Beliaulah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan perusahaan dan kesenangan, kehappian bagian dari keluarga Montessori House Asia. Oke, yuk kita sama-sama sapa Miss Rosalin tadi. Miss Rosa. Oke. Nah, coba sebelum masuk ke Miss Rosa, sambil tunggu Miss Rosa bersiap-siap, mau tanya sama Miss yang udah buka kamera nih. Ada siapa ya? Mom Elian, boleh. Mom Elian. Halo. Mom, kedengeran nggak suara saya? Oh, nggak bisa. Oh, oke, baik. Kalau gitu kita pindah ke Mom Evi. Mom Evi. Halo Mom Evi, selamat sore. Halo, sore. Iya, Mom Evi. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan anak masuk SD. Nah, Mom Evi, Miora sudah siap masuk SD atau malah sudah masuk sekolah ya?
Belum, Miura baru 2 tahun. Oh, oke, boleh. Kalau baru 2 tahun bisa di-keep ilmunya sambil terus dipantengin nih Montessori House Asia untuk belajar-belajar seru sambil mempersiapkan Miura masuk SD nanti ya, Mami ya. Iya, Oke, selamat belajar, Mami Evi. iya makasih. Miss Rosa sudah bisa open mic? Halo. Halo, Iya. selamat, yes, Yes. selamat Sore. menjelang sore. Udah di Iya. jam 3 ya. Betul, sudah jam 3, Iya, sudah jam 3 lewat 15. Terima kasih Miss betul Rosa sekali. dan Montessori House Asia sudah mengadakan webinar ya untuk Babies Bogor yang kebetulan kita juga akan berulang tahun nanti di bulan Desember, ulang tahun yang Keberapa? berapa teman-teman? Hmm, Suaranya 7? 7 atau Yang 8? ketujuh. Yeay, yang ketujuh, Miss Rosalin. Jadi angka bagus. Temanya apa, teman-teman? Coba mau tes suaranya? Tema ulang tahunnya Babies Bogor? Tes suaranya, boleh pakai di open mic sebentar. Seven Wonders World, ya. Wih, 7 Wow. keajaiban dunia, Miss. Berharapnya supaya Babies Bogor memang menjadi lahir dengan keajaiban-keajaiban para membernya. Salah satunya Momis yang hari ini semangat-semangat belajar nih, Miss Rosa. Seru Miss ya. Rosa, sudah siap untuk membagikan materi, Miss? Sudah, saya sudah siap. Oke. Miss Rosa sudah dijadikan co-host, ingin dibantu untuk share screen atau Miss yang mau share screen? Oh, saya bisa nih share Iya. screen. Saya yang share screen saja, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Baik, Miss. Kalau gitu silahkan Momi siapkan beberapa pertanyaan yang nanti mau ada ditanyakan boleh di kolom chat atau bisa raise hand nanti. Kalau gitu saya persilahkan untuk Miss Rosa menyampaikan materi sore ini. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan juga berbahagia, terutama si kecil. Nah, pada hari ini saya, Miss Rosa dari Montessori House Asia, saya akan berbagi mengenai mempersiapkan anak masuk SD. Mungkin di sini ada nih yang anaknya sudah mau masuk SD di tahun depan, saya rasa banyak persiapan yang perlu kita matangkan sebelum benar-benar kita kirim anak-anak kita ke SD. Nah, bagaimana dengan yang anaknya masih di bawah usia 6 tahun atau masih jauh sekali dari usia 6 ataupun 7 tahun? Saya yakin informasi yang diberikan pada hari ini bisa menjadi sebuah pengingat betapa pentingnya untuk kita mengetahui yang namanya tumbuh kembang anak-anak kita. Supaya terutama kalau yang masih di bawah 3 tahun, pengejaran apa yang tertinggal atau apa yang kita lupa itu jauh lebih mudah dibandingkan nantinya harus mengejar mungkin 1 tahun sebelum anaknya sudah diekspektasikan masuk ke jenjang SD ya. Nah, buat ibu-ibu di sini yang memang sudah menetapkan anakku masuk SD tahun depan, sudah dapat juga sekolahnya, mau masuk kemana, sudah trial, sudah juga mungkin melakukan persiapan-persiapan, nanti bisa dicek kembali kira-kira dari checklist yang akan diberikan, masih ada nggak nih PR-nya? Mumpung masih ada sekitar 7 bulan ke depan untuk dipersiapkan sebelum si kecil masuk atau melangkah kakinya ke jenjang SD ya. Izinkan saya untuk share screen pada hari ini. Nanti bahan PDF ini juga akan dibagikan ya kepada peserta. Saya masih mengacu pada peraturan Permendikbud di 2019 yang mana sudah diupdate di 2023 ini dan isinya masih sama. Jadi saya akan mengangkat kembali mengenai apa sih yang dimaksud dengan anak SD ya. Di sini dikatakan anak berusia 7 tahun sampai 12 tahun. Jadi 7 sampai 12. Paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Namun di 2023 ini juga dituliskan kalau misalnya anak kita usianya 5 tahun
Ada nih anaknya yang 5 tahun terus udah gitu sudah terbersit sama orang tuanya, kayaknya pinter banget ya anak kita ya. Kita masukin SD aja cepetan. Mungkin dia udah, lelah dan dia sudah bosan di TK-nya. Ternyata boleh, tetapi ada syaratnya. Nah, syaratnya seperti ini. Di sini saya juga tuliskan 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Jadi syaratnya dia tidak hanya punya potensi kecerdasan atau bakat istimewa, tapi ada kesiapan psikisnya. Kadang kita hanya mempersiapkan si kecerdasan atau bakatnya. Karena kita bilang, wah dia udah bisa hitung, dia sudah bisa baca, dia bisa sudah nulis. Tapi kita lupa bahwa anak-anak juga harus bersiap-siap secara psikis. Bukti potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis calon siswa harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi kalau misalnya kita mau masukin anak ke jenjang SD, lalu anak kita nih masih 5 tahun 6 bulan, 5 tahun 8 bulan ya. Kita berpikir kita tidak mau tunda 1 tahun lagi di mana dia nanti mungkin masuk SD-nya bisa di 6 tahun 8 bulan, maka kita harus menyertakan surat rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Artinya apa? Kita bawa anak kita untuk screening tumbuh kembangnya. Utarakan kepada psikolog bahwasanya kita berpikir untuk anak kita ini masuk SD lebih cepat daripada usia pada rata-ratanya. Nah, jadi kalau di 5 tahun 6 bulan, 5 tahun 8 bulan, jangan lupa sertakan surat tertulisnya dari psikolog profesional ya. Terkecuali mungkin ada sekolahan-sekolahan yang tidak membutuhkan hal tersebut dikarenakan anaknya dites duluan. Nah, itu mungkin keputusan kebijakan daripada sekolah masing-masing ya. Namun kalau dari pemerintah diingatkan kita perlu melakukan screening tumbuh kembang. Saya pun memberikan sebuah ajakan kepada ibu-ibu di sini adalah baik kalau anak Anda masih di bawah 6 tahun, itu minimum screening tumbuh kembang itu dapat dilakukan setahun sekali. Entah itu di akhir tahun, entah itu pas dia ulang tahun, silahkan dilakukan. Hal ini untuk kita mendapatkan informasi dari psikolog profesional mengenai tumbuh kembang anak kita. Tidak lupa setiap tahunnya ya pastinya nih kita akan bawa anak kita ke dokter anak. Pandangan dokter anak dengan pandangan psikolog bisa jadi ada 2 jalur yang berbeda. Kalau dokter anak melalui bertumbuhnya badan dan perkembangannya ada, tetapi tidak mendalam seperti seorang psikolog. Jadi menurut saya penting juga untuk kita bisa membawa anak-anak kita untuk cek mereka punya tumbuh kembang kepada psikolog profesional. Begitu juga ketika kita sudah terbersit, ya aku kepengen nih tahun depan sekolahin anak ke SD. Bawa, cek dahulu tumbuh kembangnya. Supaya kita bisa mengetahui sekiranya pertumbuhan dan perkembangan dari beragam aspek. Apakah pas dengan usianya? Atau ada yang ternyata lebih cepat atau ada yang lebih lambat. Sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke. Penyandang disabilitas tidak terpengaruh usia. Ini ada dalam pasal 10, yakni calon siswa penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari syarat usia. Ya. Jadi kalau misalnya disabilitas atau misalnya juga anak kita nih sudah didiagnosa memiliki ada spektrum atau ada kondisi tertentu ya, saran dari saya adalah libatkan pihak lain selain sekolah.
Ya, libatkan. Jadi jangan sungkan untuk melibatkan dokter anak. Kalau memang harus ada rekomendasi dari dokter syaraf itu biasanya bisa ada nih. Lalu juga dari terapis, dari psikolog anak klinisnya, lalu mungkin juga ada dari pakar-pakar lainnya yang bisa diinkludkan untuk dibahas mengenai sudah siapkah anakku untuk masuk sekolah. Sudah siapkah anakku untuk ada di level SD? Bicarakan juga dengan sekolah, apakah sekolahnya menyanggupi untuk memberikan support kepada anak kita. Ya, jadi terbukalah dengan sekolah, lalu terbukalah mengkonekkan sekolah dengan para pakar yang kita bekerja sama, sehingga keputusan yang kita ambil untuk anak-anak kita ini tepat. Ya, bisa dibilang tepat. Siap bukan cuma siap anaknya, tapi siap diri kita juga, ya. Oke, kita lihat 4 aspek yang harus diperhatikan, ada fisik, psikologis, kognitif, dan emosi. Ya, kita lihat apa saja ini. Aspek fisik, saat usia 7 tahun, anak itu sudah dilihat fisiknya siap. Anak-anak di atas usia 6 tahun, maka kita akan melihat mereka akan jauh lebih sehat dibandingkan anak 6 tahun ke bawah. Yang mereka kalau misalnya lagi ada yang batuk pilek ya cepet banget nih biasanya untuk dapatnya. Tapi anak-anak di atas 6 tahun dipercaya mereka sudah jauh lebih sehat. Jadi jarang sekali kita melihat anak-anak SD ada tetapi jarang yang mana batuk pilek dalam jangka waktu yang lama, terkecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Lalu mereka punya kontrol juga jauh lebih bagus. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang sudah masuk SD, secara tidak tertulis pasti dilihat apakah kontrol gerakan tubuhnya sudah lebih bagus. Di mana ototnya sudah terbentuk, ya, sistem syarafnya ini sudah dikerjakan. Berarti betapa pentingnya hal-hal ini dikerjakan sebelum anaknya SD. Karena pas SD diharapkan anaknya sudah punya kemampuan tersebut, ya. Misal untuk pegang pensil, anak sudah lebih mampu jika harus menulis sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Ya, ini minim banget anaknya bisa pegang pensil. Kalaupun tulisannya masih jelek, Miss, tidak masalah. Selalu ada waktu nih di SD sampai usia 8 tahun, yaitu SD kelas 2, untuk anak-anak berlatih. Sementara kalau usia kurang dari 6 tahun, terkadang, jadi nggak semuanya ya, terkadang belum siap karena anak-anak usia ini masih suka bermain. Bukan artinya bermain itu tidak belajar, namun memang cara belajarnya yang sangat berbeda. Harus kita ketahui bahwasanya kurikulum yang diemban dan cara belajar yang dilakukan di Indonesia ini suka nggak suka ya masih teacher centered ketika masuk si SD. Walaupun kurikulumnya nih bisa berubah-berubah ini ya. Hanya saja eh, pengimplementasiannya ini belum secara merata. Karena ya banyak hal di sana. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang mau masukin anaknya ke level SD, saya rasa kita juga harus sudah bisa memahami, oke nanti akan terjadi seperti apa di SD. Berarti anakku sudah perlu siap apa? Badannya udah perlu harus siap. Karena pasti ada ekspektasi anak-anak sudah bisa melakukan banyak hal secara mandiri. Ya. Jadi ini harus dari kita punya kesadaran juga sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa memberikan support terhadap aspek fisik anak kita. Hal yang selalu saya pegang adalah kalau anak yang nggak bergerak, dia nggak tahu bagaimana caranya kontrol badannya. Pasti banyak salahnya. Mendingan banyak salah di bawah 6 tahun daripada nanti 6 tahun ke atas dia banyak salah. Itu sudah sangat kompleks. Bukan cuman aspek fisik aja. Nanti aspek psikologisnya juga kena. Ya, kita lihat lagi. Aspek psikologis ini yang biasanya tidak kelihatan kasat mata, tetapi bisa kita lihat melalui perbuatan anak.
Dalam teori perkembangan, anak mulai bisa konsentrasi dengan baik di atas usia 6 tahun. Ya, saya garis bawahi. Anak mulai bisa berkonsentrasi dengan baik di usia atas 6 tahun. Berarti sampai 6 tahun anak membangun konsentrasinya. Oke? Jadi apa tugas anak-anak Anda nih yang di bawah 6 tahun? Membangun konsentrasi. Semakin tambah usia, harusnya konsentrasi itu semakin meningkat. Itu yang wajarnya demikian. Jadi kalau kita lihat anak kita di bulan ini bisa bermain itu 5 menit tanpa harus ditemenin, bisa melakukan apa yang dia lakukan sampai selesai, ya, rasanya fokus banget dia dengan mainannya. Kita berharap di bulan depan menitnya itu tambah 1 menit. Jadi setiap bulan tuh bisa nambah 1 menit, tambah 1 menit, tambah 1 menit. Ya. Kemampuan konsentrasi yang meningkat ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk mereka menjalankan nanti tugas-tugas mereka di jenjang SD. Karena di jenjang SD akan banyak perihal yang harus mereka perhatikan dan juga mereka harus bisa memilah prioritasnya seperti apa. Ingatlah, kalau anak tidak belajar memilih dan mendengarkan diri sendiri dalam kebebasan dengan batasan yang jelas, maka mereka juga akan punya kesulitan nantinya ketika masuk jenjang SD untuk bisa mengetahui saat ini aku harus memperhatikan yang mana. Karena hal ini tidak bisa didikte terus-menerus. Hal ini harus menjadi sebuah kesadaran dari si anak, ya. Jangan sampai anak-anak hanya memiliki rasa takut sehingga dia tidak bisa memilih di antara pilihan yang diberikan. Anak-anak yang punya banyak banget rasa takut membuat mereka hanya mau mengikuti. Ya, kita pernah mungkin bisa melihat, oh anaknya diem aja ya, sampai dikasih instruksi baru dia bergerak, baru dia mau melakukan sesuatu. Jadi betapa pentingnya anak-anak memiliki kemampuan berinisiatif semenjak dini, serta mereka mengetahui bagaimana dirinya dapat melakukan banyak hal dan baik. Kan karena perasaan itulah yang akan menjadi modal untuk bisa berkonsentrasi secara panjang juga, ya. Anak yang terlalu dini masuk SD biasanya pasti menimbulkan kekompleksan kebutuhannya di SD kelas 1 karena dia belum siap. Atau anak-anak yang tidak bersiap-siap dalam konsentrasinya, maka mereka akan menemukan kelas 1 itu sangat-sangat menantang. Tetapi dia masih mengembangkan keterampilan geraknya. Jadi anak SD kelas 1 itu mereka masih mengembangkan bagaimana aku bisa terampil bergerak. Akibatnya anak-anak ini bisa jadi mereka punya kesulitan berkonsentrasi karena gerakannya belum selesai. Meskipun secara kemampuan intelektual 2 tambah 2 berapa? 2 kali 2 berapa? Mungkin dia bisa. Tetapi kalau gerakannya tidak selesai, gerakannya masing aja seperti belum dapat terkontrol, maka daripada itu akan sulit buat anak-anak ini bisa mengikuti kelas. Dia sulit juga berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan hal itu berakibat apa? Berakibat nanti biasanya kita dipanggil ya ke kelas biasanya nih. Ibu dipanggil, kita mau ngobrol kata gurunya. Ditemukan anak ibu di dalam kelas banyak sekali bergerak dan sulit untuk bisa tahu dia harus duduk sendiri kalau dia tidak dibilangin. Nah, itu adalah pertanda bahwasanya apakah anak kita siap untuk memahami adanya peraturan atau anak kita ada sesuatu hal yang membuat dia tidak nyaman sampai dia terus-menerus bergerak. Karena apa yang anak lakukan adalah sebuah cara berkomunikasi dengan lingkungan mengenai dirinya sendiri. Namun,
ketika anak sudah masuk di usia-usia SD, mereka diharapkan sudah bisa memahami norma, peraturan yang tidak tertulis dan dilakukan oleh semua orang secara serempak. Jadi kita bisa pikirkan ya, sebetulnya masuk SD kompleks juga. Tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun zaman dulu kita bilang kayaknya kita masuk SD baik-baik saja. Nggak ada yang kita khawatirkan. Namun kenapa zaman now banyak orang khawatir mengenai anak masuk SD? Ya mungkin ada hal-hal yang kita perlu mengerti lebih lagi. Mungkin ada hal-hal yang dibukakan ya, disingkapkan oleh banyak orang yang mana mereka concern terhadap pendidikan sehingga anak-anak ini ketika masuk SD mereka sangat-sangat siap dari bukan cuma fisiknya, bukan hanya dari intelektualnya tapi juga psikologisnya. Anak-anak yang terlalu cepat, belum matang, belum siap tapi sudah masuk, tentunya nanti akan punya perasaan, kok aku selalu terlambat, kok aku tidak bisa paham. Akhirnya akan ada perasaan, aku memang yang paling lambat. Aku memang gak bisa, ini susah banget, aku gak suka sekolah. Jadi bagaimana efeknya negatif sekali. Dan kita bayangkan kalau tiap hari mikirnya yang negatif seperti itu, seperti apa dia akan memiliki pertumbuhan dalam kehidupannya dia. Jadi kita juga harus pikirkan ya aspek psikologis ini. Jangan sampai yang tidak kelihatan ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan yang lainnya. Ya, kalau kita di Montessori kita belajar selama anak ini belum mencapai 6 tahun, kita perlu memperlihatkan kepedulian kita terhadap perkembangan jiwanya anak. Supaya ketika dia mencapai usia 6 tahun, pertumbuhan perkembangannya itu kita bisa bilang holistik. Sudah sesuai dengan capaian minimumnya. Sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan nantinya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya. Ada aspek kognitif. Saat anak masuk SD, anak diharapkan mampu atau tidak mampu nih ibu-ibu membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Selain itu anak juga diharapkan mampu mengikuti instruksi, paham, dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, yang saya tuliskan ini rasanya masih menjadi banyak kenyataan di sekolah-sekolah yang walaupun sudah digaungkan menjadi sekolah dengan kurikulum yang terkini. Dikarenakan apa? Saya rasa stigma mengenai anak SD harus bisa apa, itu masih sangat kental melekat, ya. Walaupun sudah banyak nih sekolah-sekolah yang mendobrak akan hal itu. Nah, banyak juga guru-guru pun memberikan ya aspirasi mereka, katanya tidak perlu bisa calistung, itu sudah bisa masuk SD 1. Tapi kata guru-gurunya, ya gimana? Textbooknya kan harus bisa dibaca. Ya betul juga sih ya, kalau dikasih textbook nggak bisa baca gimana? Berarti gurunya mesti bacain ya. Berarti mamanya juga mesti bacain atau punya guru les nantinya. Nah, jadi ya karena kita hidup pada realitanya demikian, berarti kita perlu juga memberikan stimulasi, exposure kepada anak-anak kita supaya dia bisa punya kemampuan sederhana, membaca simbol, bukan membaca kalimat kalau bisa ya oke, tapi kalau enggak setidaknya dia tahu simbol. Simbol itu kan ada simbol nama, ada simbol-simbol yang mereka bisa artikan dan mereka mengerti. At least mereka harus tahu itu. Mereka harus sudah bisa menulis nama, ya. Jadi 4 tahun anak itu sudah pegang pensil. Berarti sebelum 4 tahun, apa tuh milestones-nya sampai dia bisa tripod grip, itu kita harus berikan stimulasinya. Jadi ketika usia 6 tahun, pensil itu bukan sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang mereka nggak kenal. Ya. Berhitung sederhana saya yakin tanpa masuk TK pun, Anda sudah melakukan berhitung sederhana sama anak. Setiap kali kita suapin anak, 1, 2, 3.
Setiap kali kita bukain baju anak, 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya selalu ada kedengaran biasanya. Maka daripada itu sebetulnya anak-anak sudah punya exposure yang banyak banget untuk yang namanya berhitung dan matematika. Tanpa kita sadarin, yuk kita hitung jeruknya ada berapa tadi mama beli. 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa kita sadarin sebetulnya kita sudah melatih anak-anak kita berhitung sederhana. Ya, tinggal apa yang perlu kita ketahui. Di SD, anak-anak perlu bisa punya performa di mana mereka memahami banyak hal. Memahami banyak hal berarti mereka harus punya pengalaman sebelumnya. Ya, pengalaman sebelumnya. Karena begitu banyak yang namanya soal cerita nantinya, yang namanya membaca paragraf, memahami itu kalau anak tidak memiliki pengalaman kehidupan, maka apa yang dipaparkan itu tidak ada gambarannya. Membangun imajinasi anak yaitu melalui sensori, melalui experiences. Dan experience ini diharapkan banyak ditemukan di anak-anak bawah 6 tahun. Makanya kenapa pentingnya anaknya diajak keluar, anaknya diajak beli sayur. Pasti beda ketika beli daging ya, ketika misalnya menghadapi bapak kurir dengan bapak ojek itu pasti berbeda. Apa kata-kata yang keluar? Bagaimana menghadapi konflik? Bukan artinya kita membeberkan banyak-banyak konflik yang menyeramkan nih ya di depan anak, tetapi ketika kita ada konflik sehari-hari, masalah sehari-hari, dan anak itu hadir, dia akan punya kesempatan untuk melihat bagaimana kita menyelesaikan konflik tersebut. Nah, konflik itu seperti, ya mau masak kurang bawang putihnya. Apa yang kita lakukan? Atau misalnya lagi ngegosok, wah robek kepanasan. Atau misalnya apa? Ya bolong, mau ngejahit nggak ada jarum sama benangnya. Itu semua konflik yang bisa terjadi. Apakah kita cukup kreatif dalam menghadapi konflik itu atau justru kita jadi marah-marah? Apakah kita cukup gigih berjuang supaya konflik itu bisa terselesaikan dengan baik atau justru kita yang coba untuk lempar konflik itu ke orang lain? Jadi pemahaman kognitif ini adalah apa yang terjadi di sekeliling dan anak tahu responnya seperti apa yang seharusnya. Semakin sedikit anak-anak mengetahui mengenai kehidupan yang sebenarnya, semakin miskin pengetahuan mereka, mereka harus bagaimana meresponnya. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak ada air tumpah, mereka nggak tahu cara untuk meresponnya. Inilah yang harus menyadarkan kita semua. Itu hal yang simple, air tumpah tinggal dilap. Tapi kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus merasa aneh? Kenapa harus minta tolong orang lain untuk ngelapinnya sedangkan sebetulnya dia juga bisa. Jadi coba ini menjadi wake up call untuk kita semua, sudahkah kita melibatkan anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari karena sangat berpengaruh terhadap aspek kognitifnya ya. Aspek emosi. Pada umumnya anak yang terlalu dini masuk SD memang cukup matang secara akademik. Namun biasanya kematangan emosi dan kemandiriannya belum maksimal. Nah, ini dia. Banyak anak di SD merasa susah banget, berat banget. Padahal secara akademik sebetulnya bisa. Kenapa emosinya ini belum matang ya? Kematangan emosi itu memang di usia 13 tahun, di mana di usia 13 tahun anak bisa meregulasi emosinya. Jadi kita perlu banyak memahami anak. Iya, ya dia kan masih usia segitu ya, belum sempurna. Kita saja belum tentu punya kematangan emosi. Kita saja perlu untuk ngingetin kita bagaimana caranya regulasi ya. Jadi kita bayangkan kalau anaknya lebih muda lagi untuk masuk ke SD, akademiknya oke, emosinya gimana? Apakah sulit berpisah dengan orang tua? Mudah menyerah nggak nih kalau diberikan tugas yang banyak? Atau misalnya kedapatan nilainya lebih jelek daripada temannya, itu bagaimana responnya dia? Nah, maka daripada itu jangan lupa, anak bisa oke di bagian akademik, tapi kalau emosinya berantakan, hal ini juga akan menyerang anak dan membuat mereka jadi nggak oke nanti di akademiknya.
Jadi kita harus melihat bukan cuma dari sisi-sisi yang mana kita katakan nih, yang penting pas nih akademiknya. Badannya udah mandiri, tapi secara emosinya gimana? Ada loh anak-anak SD yang suka marah, tiba-tiba marah aja gitu. Karena misalnya temennya minjem pensil, tapi misalnya dia nggak punya pensil untuk minjemin temennya, terus temen yang lain udah keburu minjemin dia, nah dia marah, meledak seperti demikian. Atau misalnya dia nggak bisa ngerjain sesuatu di tengah-tengah itu langsung meledak, nangis. Atau misalnya nangis dalam diam, ditanya nggak jawab. Nah, bagaimana nih kematangan emosi juga perlu diperhatikan. Apa yang perlu kita ketahui mengenai aspek emosi yang bisa kita persiapkan ya anak kita yang di bawah 6 tahun. Dengan kita bisa membersamai dan hadir dalam kehidupan anak-anak kita yang di bawah 6 tahun, kita mempersiapkan aspek emosi ini. Bahwasanya mereka harus merasa bahwa mereka itu berharga, baik, dan dicintai. Kalau anak-anak kecil ini tidak punya perasaan aku baik, nah itu dia. Nanti susah untuk pantang menyerah. Karena aku selalu merasa aku nggak baik. Ya karena aku merasa nggak baik, ya nggak baik aja lagi sekalian gitu dengan tingkah lakunya kan. Kita bilang, kok begitu cara mikir? Ya itu gara-gara emosinya. Yang mana kurang sehat mungkin terkelola di dalam keluarga. Begitu juga dengan anak-anak yang misalnya punya attachment issue. Isu kelekatan dengan orang tuanya. SD ditinggal orang tua nangisnya ini sesenggukan kayak anak misalnya PG usia 3 tahun. Nah, ini kan juga concerning sekali. Anak SD boleh nggak nangis? Boleh. Nggak apa-apa mereka masih nangis. Tetapi mereka harusnya sudah bisa mendisplay jauh lebih baik dibandingkan anak playgroup ataupun anak TK. Ya. Dan bagaimana anak SD sudah bisa menahan, aku harus ngerjain PR dulu karena besok harus dikumpul dibandingkan bermain. Boleh main setelah selesai PR-nya. Bagaimana kesadaran-kesadaran itu tuh perlu ada di anak SD. Tetapi kalau kita ngomongin terus-menerus, itu kan rasanya kita mendikte anak ya. Bukan yang namanya kita ini akhirnya melihat inisiatif itu ada gitu di dalam diri anak. Atau ada juga nih kejadian di mana si anak SD 1 nih ya, mama harus duduk di sana ya, nggak boleh bergerak sekalipun, 6 jam loh ibu harus duduk di situ. Ada mungkin orang tua yang merasa, aku kayaknya mesti duduk di situ, kesian banget kalau dia ke WC, dia kan pasti ngelewatin daerah situ, kalau aku nggak ada nanti dia marah. Nah, itu juga hal-hal yang harus dituntaskan. Ada apa dengan emosinya anak sampai adanya kecemasan yang begitu tinggi ya. Nah, saya ada tuliskan ada 7 kemampuan untuk siap masuk SD. Motorik kasarnya ini checklistnya ya ibu-ibu ya, sambil saya review, sambil diingat-ingat apakah ini sudah ada atau belum. Sudahkah si kecil dapat melakukan hal-hal di bawah ini? Harus bisa jalan pada garis yang lurus, berdiri satu kaki, berlari dengan baik, tidak mudah tersandung, mampu nih naik turun tangga sendiri, bisa melompat dan mendarat dengan 2 kaki secara bersamaan. Anak mampu melempar, menendang, menangkap bola dengan tepat. Anak bisa mengayuh sepeda roda 3. Jadi ini bisa menjadi checklist mengingatkan kita sebagai ibu-ibu di rumah, anak perlu bisa ini nih untuk motorik kasar tentunya ya. Kalau misalnya masih ada yang belum, bisa kita rencanakan, bisa kita expose ke anak-anak untuk mereka berlatih. Motorik halusnya, sudah belum anak-anaknya bisa pegang pensil dengan baik menggunakan posisinya tripod, oke, tripod grip. Bisa menggambar bentuk dasar, lingkaran, kotak, segitiga, mampu mewarnai di dalam garis pembatas. Bisa menggunting pola bentuk dasar, yaitu dari segitiga, segi 4, sampai kepada lingkaran. Bisa main menyusun balok 3 dimensi, bisa mandiri untuk melepas dan memakai baju yang berkancing, dan juga menggunakan red sleting. Dia bisa pakai sepatu dan kaos kakinya sendiri, anak mampu untuk makan dan minum sendiri. Nah, intinya bisa anak bekerja dengan tangannya,
untuk melakukan banyak hal sesuai dengan dia punya perkembangan ya, perkembangan badannya, perkembangan kebutuhannya supaya dia menjadi anak yang mandiri. Jadi motorik halus ini perlu dilatih setiap hari. Contohnya pakai sepatu sendiri, makan minum ya, menggunting, lalu mewarnai, bisa gambar, pegang pensil dengan baik. Kognitif. Apakah si kecil bisa melakukan kemampuan menjelaskan persamaan dan perbedaan pada benda? Mengelompokkan benda dengan klasifikasi sederhana. Warnanya yang sama, bentuknya yang sama. Anak mampu menyelesaikan puzzle sederhana 5-6 keping. Saya yakin kalau sudah di usia 5 atau 6 tahun, sebelum SD, anak-anak biasanya sudah bisa menyelesaikan puzzle itu bisa sampai 50-60 pieces. Dapat memahami pola berurutan dari deret bentuk atau warna yang ada di hadapannya. Kenal nih pola A, B, A, B, A, B, C, A, B, C, A, A, B, C, A, A, B, C. Jadi tidak lupa anak-anak perlu bisa menikmati pola nyanyian, pola ketukan, sampai nanti pola-pola gambar. Anak sudah mengetahui konsep waktu seperti hari, nama-nama hari, nama-nama bulan, membaca tahun, lalu juga bisa kasih tahu waktu ada pagi, siang, malam. Lalu apa yang dilakukan di pagi hari, apa yang dilakukan di siang hari, apa yang dilakukan di malam hari. Ya, jadi itu nyangkutnya di kognitif. Sosial ekonomi. Ini tidak lupa, kemampuan sosial ekonomi adalah kemampuan yang terkait dengan peraturan sosial yang ada di masyarakat. Tidak tertulis, tetapi mereka bisa beradaptasi. Mereka harus tahu nama, umur, dan jenis kelamin. Bisa mengantri, paham kenapa dia harus ngantri. Bisa main sama teman-teman dan bisa berbagi. Ia bisa berinisiatif mulai satu pembicaraan dan mengajak seseorang bermain saat kumpul sama teman-temannya. Anak mampu bertahan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Anak dapat mengungkapkan dan mengontrol emosi yang ia rasakan. Aku marah. Jadi bukannya dia dorong temannya, tapi dia bilang, aku marah, aku tidak suka. Sudah bisa mandiri buang air kecil, sehingga tidak perlu dibantu lagi oleh guru di sekolah. Anak bisa fokus meminta pertolongan kepada orang dewasa saat membutuhkannya. Jadi apakah sisi sosial ekonomi, anaknya juga sudah lulus dari pointers-pointers yang sangat sederhana ini ya. Kalau belum, berarti harus diusahakan. Bahasa ya, ada bahasa yang yaitu mengandung pemahaman, memahami dan mengikuti 2 instruksi secara bersamaan. Jadi kamu pergi ke sana ambil tisu. Pergi ke sana, tanya sama si Niko, apakah dia mau makan. Jadi udah ada 3 ya, minimum 2-3 instruksi. Anak mampu memahami konsep dasar seperti arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Oke? Ukuran besar, kecil, panjang, pendek ya, perbandingan benda-benda, bagaimana mengidentifikasi benda. Jadi bahasa digunakan untuk bisa saling berkomunikasi dan memahami satu sama lainnya. Dan ada bahasa ekspresif, bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh anak. Anak mampu membuat kalimat lengkap, memiliki artikulasi pengucapan kalimat dengan jelas, bisa menceritakan kembali satu hal dengan urutan yang logis, ia bisa membuat kalimat yang terdiri dari 10 kata atau lebih. Anak sudah dapat mengajukan pertanyaan yang terangkum dalam 5W1H ya. What, who, when, where, why, and how. Apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Anak-anak sudah terbiasa berbicara mengenai 5W1H ini ya. Jadi bukan cuman anak bisa mengerti, tapi bisa nggak mengekspresikannya. Karena kalau kurang mengekspresikannya juga perlu untuk kita stimulasi dan bantu.
Literasi, kemampuan literasi ini tidak kalah penting sebagai syarat yang harus dimiliki si anak. Satu bekal untuk masuk jenjang SD supaya bisa mampu nih bersaing dengan teman-teman sekelasnya dan mengikuti pelajaran dengan baik. Anak bisa menulis namanya sendiri. Anak sudah lebih suka dan mampu mendengarkan storytelling dengan rima dan puisi. Jadi anak sudah bisa berdiam untuk mendengarkan. Ia bisa mengidentifikasi dan menulis huruf besar dan huruf kecil. Anak mudah memahami kata-kata yang sering dilihat atau sight words. Sight words atau kata-kata yang sering dilihat ini adalah kata-kata yang mungkin tidak dia pelajari untuk dia baca secara phonics misalnya ya, atau sistem phonics itu sendiri, tetapi karena sering anak-anak ini jadi tahu makna daripada simbol-simbol itu dan juga yang membentuk sebuah kata. Itu literasi. Berhitung. Berhitung anak-anaknya perlu bisa menuliskan angka 1 sampai 10. Dapat paham konsep kuantitas. Jadi bukan cuman anak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dia paham konsep kuantitas itu. Ketika dia hitung, suara dengan tangannya itu pas. 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa mengikuti ritmenya. Dia bisa mengetahui kuantitas daripada setiap simbol-simbolnya. Anak paham mengenai konsep lebih sedikit dan lebih banyak ya. Mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak. Nah, sudah siap belum anak-anak ibu di sini? Kalau sudah siap, wah, kita udah tinggal melanjutkan. Tapi kalau misalnya belum siap, ini dia yang menurut saya kita perlu untuk mengusahakan. Kalau sudah siap, ya sudah, pertahankan, berikan support untuk anak-anak mencoba mengambil tes untuk masuk SD. Tapi kalau jawabannya belum, maka pasti ada hal-hal yang harus kita support nih. Apakah di masalah emosi, masalah disiplin, skill calistung, atau di mandiri. Kurang lebih kebanyakan tidak siapnya di area-area 4 ini ya. Kalau masalah emosi, emosi adalah energi yang akan selalu ada. Nah, jadi nggak bisa kita bilang, ada nggak ya obatnya ya biar nggak emosian? Ia tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dirubah menjadi sesuatu yang konstruktif. Namun semuanya perlu pembelajaran. Jadi kalau masalah emosi, jawabannya gimana? Perlu ada orang yang dengan sukarela membersamai anak ini melalui emosi-emosi yang dia punya. Nantinya perlu masuk lagi dengan social stories. Perlu menjembatani antara dia dengan orang lain ya. Emosi ini nyangkut juga dengan sosialisasi. Perilaku emosi yang tidak matang, saya ada kasih listnya nanti bisa dibaca. Penyebabnya ya, kurangnya modeling, lingkungan yang tidak mendukung, dan juga budaya yang dikembangbiakan di dalam keluarga ataupun sekolahan, sehingga anak-anak dilegalkan untuk memiliki emosi yang tidak stabil atau emosi yang tidak berkembang itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan? Jangan biarkan anak-anak menjadi anak yang egois, berarti dia tetap harus belajar untuk berbagi. Kadang berbagi nggak selalu mengenai barang ya, tapi bagaimana bisa berbagi karena mama ini punya anaknya 2 atau 3. Bagaimana anak-anak bisa berbagi waktunya juga. Ajari anak juga untuk mengekspresikan emosi dengan baik. Boleh marah tapi marahnya caranya gimana. Ya. Lalu juga di sini berikan mereka tanggung jawab. Banyak anak-anak yang menurut saya tanggung jawabnya itu masih didikte. Tapi bagaimana tanggung jawab itu bisa datangnya dari pemahaman. Nah, itu berarti kan harus adanya pembiasaan, ya. Makanya ditulis biarkan anak merasakan pengalamannya sendiri. Hormatin pengalamannya anak, baik itu pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk. Saya rasa semua itu bisa menjadi guru yang sangat baik buat anak-anak ini. Kalau disiplin, sikap menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku. Disiplin tantangannya apa di sini ya? Kalau kurang disiplin, tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, molor-molor, tidak berinisiatif membereskan,
melanggar peraturan dan tidak merasa bersalah ya, maka kita bilang, ayo anaknya kurang disiplin, perlu dihukum. Nah, itu dia bagaimana mengatasinya. Temani dahulu baru dilepas untuk melakukan sendiri. Jadi nggak ada anak yang langsung tahu. Untuk dia bisa berdisiplin, dia memang perlu untuk ditemenin dulu, dikasih contoh, nanti pelan-pelan baru kita lepas. Berikan apresiasi terhadap usahanya. Mungkin masih gagal, tapi apresiasi usaha. Berikan tanggung jawab yang sesuai. Jangan memberikan anak tanggung jawab yang melebihi dari apa yang dia punya kapasitas. Jadilah role model. Bagaimana kita juga perlu disiplin ya, karena anak-anak akan menunjuk, nah mama sendiri nggak disiplin. Wah, nanti kita tidak bisa berkelit. Apakah skill calistung yang masih kurang yang menjadi problemnya? Nah, academic skills hanya dapat dicapai apabila sikap belajar, kedisiplinan, kemandirian sudah terjadi. Jadi harus garis bawah nih ibu-ibu. Mau anaknya bisa membaca, menulis, dan berhitung, dia harus punya sikap belajar yang baik, kedisiplinan yang baik, dan kemandirian itu harus ada. Sudahkah anak kita mencapai sikap belajar yang baik, kedisiplinan, dan kemandirian dalam kehidupannya? Itu tanda tanya ya. Kalau Anda merasa masih kurang nih skill calistungnya, gimana mengatasinya? Academic skill memang nggak bisa dipercepat, tapi bisa dilatih. Jadi latihan tiap hari. Tiap anak berbeda, sesuaikan. Jangan menempelkan makna negatif dalam calistung. Sehingga anak percaya calistung itu sesuatu yang sangat menyeramkan dan paling nggak enak pengalamannya. Kemandirian, sikap tidak bergantung pada orang lain. Apakah ada masalah dalam kemandirian? Berikan anak-anak the right amount of challenge, tantangan yang tepat besarannya. Jangan sampai tantangannya itu lebih besar dari kemampuannya anak. Tentu akan tidak menyenangkan dan nggak mungkin anaknya bisa. Help given only if it is needed. Bantu kalau memang dibutuhkan untuk membantu. Selebihnya biarkan mereka untuk melakukannya sendiri dan mencoba. Respect the child. Hormati anak dengan caranya yang unik. Hormati anak yang sedang belajar. Sehingga kita akan menahan diri kita untuk terus mengkritik atau kita untuk terus-menerus mendikte anak. Atau memberikan instruksi. Dengan kita menghormati anak, kita akan melihat anak-anak kita bisa menghormati orang lain nantinya. Ya, kita mau anak kita bisa punya toleransi, tapi kita tidak punya toleransi sama mereka. Jadi kalau kita mau mereka bisa menghargai orang lain, ya, menghargai keputusan yang berbeda, menghargai keperbedaan yang ada di masyarakat, bisakah kita menerima anak-anak kita, ya? Bisakah kita menghargai keunikan mereka sebagai contoh hidup untuk bagaimana kita siap melepas anak kita ke dalam masyarakat, ya? Masuk SD bukan perlombaan. Setiap anak pasti melaju ke sana. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua dan pendidik dapat bekerja sama memberikan dukungan penuh. Karena yang paling sulit adalah menahan amarah dan kesabaran, serta kata-kata dari kita si manusia dewasa kepada anak-anak kita, supaya jangan mati rasanya mereka. Karena apa? Hidup itu 100% rasa. Ya, logika ada tapi rasa itu 100%. Maka kalau rasanya nggak enak, mungkin mereka juga akan bilang, aku nggak mau lah hidup rasanya nggak enak. Yuk kita bikin rasa yang enak supaya perjalanan anak-anak kita sampai di jenjang SD, mereka bisa bilang hidup itu indah, hidup itu luar biasa. Dan aku siap untuk menyambut satu tantangan selanjutnya ya. Gimana ibu-ibu? Apakah sudah siap atau justru jadi deg-degan? Karena checklistnya ternyata banyak juga. Saya balikin ke Ibu Setiorini, bagaimana kita selanjutnya? Iya, terima kasih Miss Rosa. Wah, gimana teman-teman? Mami semua, bagus banget ya materi hari ini. Masuk SD bukan perlombaan. Tuh, notice dari Miss, tadi udah sama-sama juga belajar 4 aspek yang harus diperhatikan tadi ya. Ada apa? Fisik, psikologis, Yes. kognitif, dan emosi. Oke? Masih ingat ya harusnya ya. Boleh nih yang mau raise hand.
Oh, wah, keren. Dan juga ternyata sudah ada pertanyaan di kolom chat. Momis, Yes. jangan lupa dibagikan keseruannya ya. Tadi sudah dikasih tahu Momi Aci. Jangan lupa tag juga syarat-syaratnya. Nanti akan ada 3 hadiah keren dari Miss Rosalin dan tim Montessori House Asia. Oke, boleh kita ke yang raise hand dulu ya, Miss Rosa ya. Silakan ada Mom Osin tadi yang pertama raise hand. Boleh Mom Osin mau open mic? Oke, halo. Selamat sore semuanya. Sore, Sore. Halo Mam. teman-teman Babis Bogor. Halo. Kabarnya sehat? Sehat. Halo, Sehat. Salin. Halo. Perkenalkan nama saya Osin Iya, gimana? dari member Babis Bogor batch 4. Terima kasih Miss atas pemaparannya. Menarik banget sama mencerahkan sekali. Dari penjelasan Miss ada beberapa checklist yang disampaikan untuk anak sebelum masuk SD. Sudah mampu dan mengharuskan bisa ya. Tadi aku dengar. Aku notice ya di checklistnya motorik kasar, Miss. Adakah contoh kecil kenapa sebelum masuk SD sudah harus bisa sepeda roda 3? Oke. Terlebih dahulu gitu. Apakah ada kaitannya dengan badan atau keseimbangan anak ketika di dalam kelas kah? Oke. Atau Bisa apa? sepeda ya. Roda Oke. 3 ya. Oke. Ya. Terima kasih, Miss Ro. You are welcome ya. Kenapa saya encourage banget mengenai sepeda roda 3? Sebelum sepeda roda 3, Anda bisa pakai balance bike. Sepeda roda 3 ini, kalau anak naik sepeda, indera yang dipakai itu kompleks sekali. Dari dia punya visual, dari dia punya proprioseptif, yaitu massa otot, dan juga dia punya vestibular. Ya. Belum lagi ada indera yang lain, yaitu taktil. Nah, taktilnya juga kena. Karena dia pegang kan, anak duduk, dia pegang stangnya. Ada keperbedaan antara stang dengan misalnya belnya sepeda, dan juga bagaimana di kaki. Ada indera taktilnya juga, kalau dia pakai misalnya sepatu ataupun sendal atau dia pakai kaos kaki. Jadi si sepeda roda 3 ini mengajarkan anak-anak bagaimana untuk bisa menahan, menopang badannya itu yang tegap. Hal ini akan menjadi modal buat nanti menulis, membaca, duduk lebih lama. Ya, berarti kan harus dilatih ya. Coba Anda bayangkan anak Anda belum 6 tahun, lalu diminta untuk duduk mendengarkan 30 menit aja. Pasti nggak betah. Ntar badannya berbelok lah. Ntar dia tiba-tiba berdiri. Kita sendiri aja belum tentu kita betah ya. Anda pasti juga ngedengerin saya, mungkin ada yang sambil duduk, tiba-tiba tangannya makan apa ya. Nah, itu kan gerakan semua. Namun waktu kita di SD, satu mata pelajaran ya, ini kebanyakan saya ambil contohnya kebanyakan sekolah, satu mata pelajaran 45 menit. Diharapkan anak bisa duduk, mendengarkan. Itu kalau badannya tidak dipersiapkan, saya rasa akan sulit banget dia untuk bisa berkonsentrasi dan membuat 45 menit itu sungguh-sungguh sesuatu yang berarti untuk dia latih subjek tersebut. Nah, sepeda roda 3, kalau kita lihat anak-anak, mereka senang banget untuk bisa bergerak, untuk bisa melakukannya. Ya, terkecuali misalnya Anda merasa, ih Miss, anakku jangankan sepeda roda 3, main perosotan aja takut. Nah, itu udah harus cepetan bawa ke psikolog anak. Coba dikonsultasikan dan screening. Kira-kira ada apa? Takut ketinggian kah? Takut kecepatannya kah? Atau vestibularnya kah? Vestibular itu indera yang membuat kita jadi seimbang. Nah, keseimbangan itu adanya di mana? Adanya di mana kalau seimbang? Sebetulnya di telinga. Ya, di telinga ini. Nah, keseimbangan itu perlu anak-anak bisa menjaga. Untuk menjaga keseimbangan tentunya harus dengan latihan, dan kita percaya semakin anaknya muda, latihannya harus menarik.
harus menarik. Sebetulnya boleh nggak usah pakai sepeda roda 3 dah, Miss. Aku lagi misalnya lagi pandemik, nggak ada yang bisa keluar. Bisa aja. Sudahkah kita memberikan anak-anak kita kebebasan untuk bergerak dan berjalan, bawa barang? Sudahkah anak kita bisa naik turun tangga sendiri tanpa dipegangin? Alternate fit. Nah, itu juga perlu untuk kita lihat dan kita biasakan. Tapi kalau misalnya aku tangga nggak ada, Miss, rumah cuma 1 lantai, sepeda juga nggak ada. Saya yakin sekarang ini banyak sekali ya akses-akses terhadap playground yang umum. Bisa digunakan papan titian, bisa digunakan juga nanti misalnya ada main jungkat-jungkit ya, segala sesuatu yang bisa kasih masuk vestibularnya itu sangat baik. Namun kalau kayak jungkat-jungkit atau perosotan, seberapa banyak kali sih anak itu bisa naik prosot, naik turun pakai jungkat-jungkit? Pasti jauh lebih sedikit periode waktunya dibandingkan anak main sepeda. Main sepeda bisa keliling-keliling, bisa mengantarkan anak dari satu tempat ke tempat lain. Dan juga belum lagi dia punya body coordination, koordinasi badan kanan kiri. Nah, itu dia. Atas bawah, badan atas itu dari pusar ke atas, bawah itu dari pusar ke bawah. Bagaimana kaki, tangan, kepala itu bisa kerjasama. Semua hal itu akan merujuk kepada satu kemampuan ketika dia ada di bangku SD. Bagaimana aku bisa mencapai satu tujuan dengan cara ternyata memisahkan gerakan-gerakan itu, tetapi tetap berkolaborasi, memberikan support. Ya, coba lihat naik sepeda. Apakah tangannya ikut bergoes? Tidak. Tangannya adanya di stang. Dia statis, tapi kakinya yang bergerak. Apakah kepalanya goyang-goyang? Ternyata tidak. Kepala diharapkan bisa mengikuti dengan gerakan badan yang sesuai dengan sewajarnya. Jadi kontrol semua badannya itu bisa saya bilang sangat-sangat dilatih dalam main sepeda roda 3. Berbeda nanti misalnya main skuter. Skuter, kalau misalnya ada anak-anak yang usia 5-6 tahun udah mulai dilesin skateboard, atau bisa menggunakan roller skate, itu juga punya kompleksitas tersendiri, namun memang sepeda yang paling diminati dan juga paling disarankan untuk anak-anak punya milestones-nya di sana, punya kemampuannya di sana. Semoga bisa bantu Ibu Osin, jangan-jangan habis ini beli sepeda. Kebetulan anakku udah bisa sih, jadi mungkin jadi memang targetnya sebelum masuk SD memang dia sudah harus bisa roda 3. Kebetulan dia 3 tahun udah bisa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mama Usen pertanyaannya dan Miss Rosa penjelasannya ya. Kita pindah ke chat dulu. Oke, jangan turun dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Momi Eni, Momi Syakina. Selamat sore, Miss. Perkenalkan, saya Eni, usianya 2,5 tahun. Jadi yang pertanyaan pertama itu bagaimana memperkenalkan arti sekolah untuk anak-anak usia bahkan ini 3 tahun juga belum ya, Miss. Jadi bingung gimana atau kapan mengajak anak-anak itu untuk sekolah di usianya tanpa paksaan. Tiba-tiba masuk sekolah aja karena udah kemauan orang tuanya. Nah, ini biasanya sering ya misalnya dengan tawaran anak 3 tahun udah boleh sekolah gitu, udah boleh kelompok bermain misalkan. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua adalah persoalan masa transisi dari TK ke SD. TK kan memang tadi masih bermain ya, sedangkan SD sudah fokus untuk konsentrasi ke belajar. Perkembangan pesat otak kiri baru dimulai saat memasuki usia 7 tahun. Tapi berapakah usia anak siap masuk SD? Optimalnya 6 atau mentokin di 7 tahun atau 7 tahun lebih, Miss. Nah, selain itu, apa pertimbangan yang harus benar-benar sudah membuktikan kalau anak kita sudah siap masuk SD? Gitu, metode pelajar. Oh, ini masih ada sedikit lagi, Miss. Metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa disiapkan di masa transisi dari TK ke SD? Perlukah ada tes IQ, psikotes ya?
dan melihat kemampuan tersebut dari hasil tes IQ itu? Terima kasih, Miss Rosa. Ini bisa bikin webinar lagi nih 1 jam. Ya, pertanyaannya lumayan. Ya, saya coba jawab singkat, padat, dan tepat. Nomor 1, gimana caranya ngajak anak di bawah 3 tahun untuk pergi sekolah? Pastikan sekolahnya menyenangkan. Ya, saya buka sekolahan dan saya memastikan sekolah saya menyenangkan sehingga anak-anak senang pergi sekolah. Jadi orang tua tidak kesulitan untuk mengajak anaknya ke sekolah. Kenapa jadi sulit nih pergi ke sekolah? Pakai seragam aja nggak mau. Banyak hal aspek yang perlu kita tinjau. Apakah orang tuanya siap? Maupun sekolahnya sebagus apapun, kalau kita sebagai orang dewasa nggak siap, kita juga yang akan menggelayuti anaknya. Tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita siap melepas anak kita? Kalau kita sudah siap, dan sekolah yang kita pilih kita bisa trust, atau kita percaya, dan sekolahnya memang menyenangkan, seharusnya dalam rumusannya anaknya senang ya pergi sekolah. Seharusnya begitu. Kalau anaknya masih ada separation anxiety, wajar aja karena masih kecil. Tetapi bagaimana sekolah menanggapinya, saya rasa itu respon yang sangat penting untuk kita juga melihatnya. Ya. Nomor 2, masa transisi TK ke SD, di mana otak kiri baru berkembang pesat ketika memasuki usia 7 tahun. Dia boleh berkembang pesat ketika memasuki usia 7 tahun, tapi bukan berarti tidak distimulasi atau tidak dilatih. Bicaranya otak kanan dan otak kiri, komunikasi dikarenakan adanya pengalaman, ya. Karena setiap bagian-bagian otak itu punya fungsinya masing-masing dan perlu dipersiapkan. Maka daripada itu, usia berapa optimalnya anak masuk SD? Saya akan memilih 7 tahun dibandingkan 6 tahun. Ya, saya akan kasih anak itu 1 tahun ekstra untuk ada di TK. Namun perhatikan kembali, apakah TK-nya siap dan sanggup untuk menaungi anak-anak yang usia 6 ke 7 tahun. Ya. Apa pertimbangan yang harus benar-benar sudah membuktikan kalau anak kita sudah siap masuk SD? Do the checklist. Pertanyaan ini sepertinya di drop sebelum saya menjelaskan tadi the checklist. Jadi do the checklist ya. Lalu metode pembelajaran bagaimana yang bisa diterapkan di masa transisi TK ke SD? Saya akan selalu pro ke metode Montessori. Perlukah kita sebelum masuk SD melakukan psikotes IQ? Saya akan bilang psikotes IQ bisa dilakukan di usia 7 tahun ke atas. Itu jauh lebih oke ya. Kalau di bawah 7, coba ngobrol lagi sama psikolognya. Apakah signifikan atau tidak. Alright, ya. Setelah untuk melihat kemampuan dan lain-lain dari hasil tes IQ, saya akan suggest ibu ke tes tumbuh kembang, screening tumbuh kembang anak secara lengkap. Ya, di sana akan kasih ibu pemahaman mengenai perkembangan setiap aspek anak ibu, apakah hitting usianya atau melebihi atau bahkan kurang. Kalau kurangan berarti ada keterlambatan nanti di situ. Seperti itu. Miss. Jadi memang better than ke tumbuh kembang daripada langsung dikasih tes IQ gitu ya. Karena dari usia juga kayaknya 7+ itu baru bisa diajak untuk tes IQ. Betul. Oke. Baik, yuk kita lanjut ke yang raise hand lagi. Di sini yang kedua ada Mom Aci. Boleh, silakan Mom Aci. Bentar. Halo, selamat sore Miss Rosa. Bu Asri, silakan. Iya. Jadi kebetulan banget temanya tuh relate sama aku karena aku mau masukin anakku SD ya. Jadi tahun depan ini anakku mau masuk SD insya Allah. Nah, ini kan yang dari tadi pembahasan itu kebanyakan yang kita bahas itu adalah apa ya? Mungkin kayak konsekuensi atau resiko kalau misalnya anak-anak kita itu dimasukkan ke SD terlalu dini misalnya atau secara usia belum ideal gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan kalau justru di lebih dari usia ideal dalam artian seperti ini. Jadi kan anak saya yang kedua ini lahiran November nih, Miss.
Ya, secara usia tuh usia nanggung gitu. ya, betul. Ya kan, nah jadi tuh ketika Juli tuh ada ujungnya nih, ujungnya 8 bulan 9 bulan gitu. Nah Ya, kebetulan saya yes. dan suami itu sama-sama punya punya keputusan untuk anak-anak itu masuk SD harus after 7 gitu. Oke. Nah tapi kalau misalnya ini kan banyak yang ngomong nih, Ci apa nggak ketelatan? Karena kalau misalnya anak saya itu berarti nanti di bulan Juli itu usianya sekitar 7 tahun, 8 atau 9 bulan gitu, Miss. Oke. Nah, yang saya mau tanya, secara sisi psikologisnya atau apanya, ada nggak sih kalau misalkan kayak terlalu jauh nih gitu, misalnya kayak tadi dia masuk di usia 7 tahun 9 bulan, secara konsekuensinya ada nggak yang harus diperhatikan gitu, dibanding dengan yang kalau usianya pas-pas ya 7 tahun 1 bulan, 7 tahun 2 bulan gitu. Karena kan lumayan jauh gapnya, sementara mungkin teman-temannya masih ada yang 6 tahun gitu, Ya. Miss. Oke, ya. Anak saya masuk SD itu dia langsung SD kelas 2 di usia, coba let me remember, itu tahun lalu sepertinya 8 tahun sekian, udah mau 9 tahun saat itu. Di mana temen-temennya itu gapnya sama dia 1,5 tahun lah, kurang lebih. Sama seperti gap dia sama anak saya yang paling kecil. Jadi saya punya anak 3. Namanya anak pandemik yang SD-nya tertunda, sekarang masuk langsung di kelas 2, bukan di kelas 1 ya. Kelas 1-nya itu dia belajar sendiri. Tentu dampak psikologis ada. Di mana anak ini perlu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan saya harus bilang bahwasanya hal ini juga akan terjadi dari anak TK ke SD. Jadi bukan sesuatu hal yang besar. Itu satu. Kedua, yang harus kita awasi dan sebetulnya adalah respon sekolah. Apakah sekolahnya mau menerima keadaan tersebut? Saya melihat sekolah anak saya yang saya masukin nih ya, si anak ini hampir 9 tahun saat itu, untuk di kelas 2 SD, sekolah ini mampu memfasilitasi si dampak psikologis itu. Dan bagaimana si guru menjembatani antara dia dengan teman-temannya yang lebih kecil tapi lincah banget. Dan jangan-jangan bisa lebih bagus gitu nilainya daripada dia saat itu. Karena harmonisasi yang terjadi di dalam sekolah tersebut, ini sekolahnya pun bukan sekolah Montessori, jadi sekolah tradisional biasa. Saya melihat anak saya justru mudah sekali catch up sampai dia bisa berapa kali lipat levelnya nih ya untuk bukunya, karena mereka punya metode sendiri mengenai buku-buku ini, itu bisa dibilang on par dengan anak di kelas tersebut yang paling pintar. Jadi mengenai anak-anak yang diterima SD lebih dari 7 tahun, kita harus nanya sama gurunya, are you ready for this? Kalau gurunya nggak siap, ini akan sulit. Karena si guru harus bersikap sangat bijaksana dengan keperbedaan usia yang ada di situ. Nah, apabila usia anak ibu 7 tahun, 8 atau 9 bulan di tahun depan, dan itu adalah SD 1, ibu perlu memaparkan kesiapan si sekolah seperti apa nih. Tolong dipaparkan kepada ibu sama suami. Kalau sekolah punya komitmen, silahkan Bu. Tapi kalau sekolah bilang, kayaknya udah ketuaan nih, kalau di kelas 1 usia segitu, oke nggak masuk kelas 2? Misalnya sekolah menawarkan, mungkin bisa dicoba. Melalui misalnya worksheet yang kelas 2-nya itu, dibawa dulu sekarang ini. Kira-kira anaknya apakah sampai pada tantangan itu? Kalau anaknya sampai dan sekolah bisa memfasilitasi jadi kelas 1-nya gimana, nah itu perlu ngobrol sama sekolahnya, karena saya juga ngobrol sama sekolahnya, sampai akhirnya kemarinan saya pakai jalur PKBM
untuk si rapot kelas 1 dan juga materi-materi kelas 1, tapi sambil berjalan kelas 2-nya. Nah, ini ibu perlu banyak ngobrol sama sekolahnya. Sampai akhirnya sekarang anak saya di kelas 3 dan usianya 10 tahun. Yang mana anak 10 tahun itu mungkin di kelas 4 atau kelas 5. Tapi saya lihat anak saya so far nggak ada keluhan dan secara aspek psikologisnya itu tidak terdampak hal yang jelek, dan bahkan saya melihat teman-temannya sangat menghargai dia dan melihat dia sebagai sumber pertolongan. Karena yang lain kan bisa dibilang kecil-kecil ya, sedangkan dia badannya udah gede nih. Cuman sekolah ada kasih tahu saya begini, kalau badan anak ini secara fisik jauh lebih besar, jomplang sekali, itu bisa mempengaruhi yang kecil-kecil. Jadi keseimbangan ekosistem di dalam kelas juga sekolah itu sangat mempertimbangkan. Sehingga perlu sekali untuk ngobrol bareng sama kepala sekolahnya. Dilihat kemungkinannya seperti apa gitu. Jadi ya saran saya, aspek psikologis itu adalah satu aspek yang memang nggak kelihatan tapi bisa sangat dipersiapkan. Melalui anak-anak harus tahu dirinya siapa, dia bisa ngapain, apa yang dia nggak bisa, kalau nggak bisa itu caranya gimana. Anak ini pokoknya perlu banget untuk dia bisa feel good about himself or herself, sehingga apapun tantangan yang terjadi, dia tidak merasa, ih, aku kok kayaknya nggak oke banget ya. Nah itu kan pikiran-pikiran yang kadang juga melipir gitu ke kita. Kok aku begini? Kita berharap anak kita jangan ada pikiran yang seperti itu. Jadi melalui kita bisa apresiasi usaha dia, kita bisa menjadi tempat curhat yang paling oke nih buat dia kalau dia lagi ada apa. Kita membersamai dia, kita bisa memberikan masukan juga yang terbuka sama dia. Saya rasa anak kita akan siap dengan beragam tantangan di kelas berapapun dia akan berada. Seperti itu Bu Asri. Siap-siap. Makasih Miss Rosa penjelasannya ya. Thank Jadi you. aku mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sama sekolah yang mau aku masukin gitu. Yes, ngobrol dan make sure sekolah dapat menangani hal ini ya. Oke. Makasih Miss. Ya. Terima kasih Mama Aci. Oke, kita lanjut ke chat lagi nih Rosa ya. Jadi saya bacakan singkatnya dari Mom Evi, Momi Miura. Ini tentang mental anak, Pis. Jadi gimana sih cara dia pernah ada temannya Miura yang memang nangis mulu di kelas. Tadi ya lebih ke sikap nggak trust mungkin ya. Jadi maminya harus temani dia di kelas, di sampingnya banget gitu. Harus kelihatan ada maminya nih, nggak boleh di luar. Nah itu gimana sih, Miss? Cara untuk menghindari hal tersebut. Yang kedua, gimana caranya untuk melatih rasa percaya diri? Nah ini sekalian deh saya tanya juga. Jadi kebetulan anak saya ini laki-laki, usianya 5 tahun, dia percaya diri dan sudah deal di rumah. Kamu lomba ya, oke lomba. Nanti ikut lomba berenang ya, iya oke ikut lomba. Tapi ketika sampai di sana tuh ya udah dia kayak jago kandang gitu loh. Kita ngomongnya jago kandang. Sometimes jadi mami juga pengen, ayo enggak, ayo maju, maju. Tapi kan saya menghindari untuk kayak gitu ya. Jadi ya udah sampai di sana akhirnya juga cuma jadi penonton aja gitu. Nah itu gimana sih Miss melatihnya agar anak-anak bisa percaya diri? Yang ketiga, ini dalam menentukan pilihan sekolah tadi Miss ya. Apa saja yang perlu menjadi poin penting bagi orang tua dalam melakukan pemilihan sekolah? Apakah biaya, kurikulum, bahasa yang digunakan, atau mungkin cara-cara, kalau saya saat ini lebih ke concern cara-cara Miss-nya menangani anak-anak. Misalkan kalau di sini pernah ada bullying, gimana Miss-nya peduli atau enggak? Nah itu lebih concern ke situ Miss kalau saya. Nah tapi apa sih kalau dari Miss Rosa pengalamannya dalam menentukan pilihan sekolah, lebih baik kita sebagai mami itu apa poin pentingnya? Silakan Miss. Ya, pertanyaan pertama ya, gimana supaya anak kita jangan minta kita nungguin di depan pintu. Ini resepnya adalah milikilah hubungan yang sehat sama anak. Sehingga ketika kita bilang nanti mama jemput ya, jemputnya tepat waktu. Jangan sampai kita bilang kita jemput, terus kita jemputnya telat.
Nah, itu anak kan sudah menunggu-menunggu. Jadi anak-anak itu menjalin kepercayaan sama kita dari bagaimana caranya kita menepati janji kita. Bagaimana kita merespon sama kejadian-kejadian dalam keseharian. Hubungan yang sehat dilandasi tentunya cinta dan juga rasa percaya. Punya nggak kita cinta? Kalau kita bilang kita cinta anak kita, sungguhlah sudahkah kita hadir? Hadir, cinta itu butuh waktu. Butuh juga hadir. Sudah belum? Kalau kita sudah hadir, sudah memberikan waktu buat anak-anak kita ya, kita make time, maka akan punya pemahaman, saling memahami. Sehingga cinta itu betul-betul berasa. Tidak boleh kita bilang kita cinta tapi nggak berasa kepada anaknya. Hubungan yang sehat, maka akan mensupport anak untuk berani keluar. Ingatlah anak-anakmu ini yang pergi ke sekolah, kan kamu nggak ada, mereka harus bisa membawa sesuatu dari rumah. Dan yang diharapkan yang dibawa itu bukan bonekanya. Yang diharapkan dibawa adalah cintanya orang tua sama dia. Nah, itu hal yang perlu kita exercising kalau kita punya anak dan kita hendaknya mau kirim mereka sekolah. Sekolah bukan hal mudah buat anak dan orang tua, tetapi kedua daripada si anak dan orang tua juga perlu untuk exercising mereka punya hubungan. Itu adalah resep bagaimana supaya kita tidak diminta untuk nunggu di depan pintu sekolah. Pertanyaan yang kedua, soal percaya diri ya. Percaya diri itu lahirnya dari pengalaman bahwa dirinya bisa. Bukan dibantu tapi bisa sendiri. Sangat abstrak dan perlu waktu untuk dia bisa membangun hal tersebut. Makanya penting sekali untuk mendukung kemandirian anak sehingga rasa percaya dirinya itu bisa melipir, muncul dan ada. Begitu juga dengan kepercayaan diri anak untuk menghadapi segala tantangan, maka dari kecil kita perlu melatih anak untuk bisa melakukan sesuatu sampai selesai dengan kita punya kemampuan menahan diri, tidak memberikan distraksi atau instruksi. Melihat keadaan, menjadikan diri kita orang tua yang percaya sama anaknya. Baru deh nanti anaknya akan bisa jadi percaya diri. Jadi percaya diri bukan sesuatu yang kita bilang, kamu pasti bisa. Tapi anak harus mengalami bahwa dia bisa. Nah, contoh-contoh mengenai anak lomba. Di bawah 6 tahun, saya selalu percaya anak-anak tidak membutuhkan perlombaan. Karena hidup itu bukan perlombaan. Tapi gimana caranya anak bisa percaya diri ketika dia memang perlu ngikutin lomba? Adalah dengan cara jangan taruh ekspektasi apapun. Jangan taruh bahwa kita berekspektasi kamu harus perform. Kamu harus ini. Harus melelahkan buat si anak. Karena dia juga perkembangan otak yang belum sempurna menghasilkan regulasi yang juga kadang kita bilang waduh mogok nih anaknya. Anaknya nggak mau nih tiba-tiba. Nah, kalau anaknya mogok, anaknya nggak mau, kita udah sampai di tempat lombanya, apa yang anaknya akan pelajari? Apa respon kita? Apakah kita langsung kecewa? Apakah kita marah? Atau kita malah, oh ya sudah kalau belum berani atau belum siap, kita nonton aja. Tapi kan itu semua ada konsekuensi, di mana kita udah daftar, mungkin sekolah itu menominasikan anak kita untuk membawa nama sekolah gitu di panggung itu. Nah, itu kan banyak ekspektasi di sana. Ini dia ketika kita jeburin anak ke perlombaan-perlombaan, begitu kompleksnya untuk anak di bawah usia 6 tahun untuk bisa memahami dia tuh lagi ngapain. Ada ekspektasi apa? Ada konsekuensi apa? Sebaiknya kita bisa membuka diri kita untuk melihat bahwasanya bahwa dalam lomba pun anak lagi belajar bagaimana punya sportivitas. Tapi sebelum sampai dia paham mengenai sportivitas, dia harus paham terlebih dahulu bagaimana nih mengatasi rasa yang aku ada. Dia nggak paham caranya itu, mau sportivitas akhirnya jadi repression, tekanan.
Bukannya sportivitas, menerima dengan kekesalan hati kalau aku itu kalah. Bahwa aku nggak boleh kalah. Aku harus nomor 1. Kalau aku nggak nomor 1, aku tantrum. Tantrumnya mungkin nggak di depan orang, tapi di rumah. Nah, itu jadi banyak banget konsekuensinya. Maka daripada itu hati-hati. Kemandirian anak ada juga hubungannya dengan yang namanya rasa percaya diri. Percaya diri, percaya sama diri sendiri. Gimana caranya? Kalau kita mau percaya sama orang lain, berarti kita harus kenal dulu. Kenalkah anak ini dengan dirinya sendiri? Yang kedua, kalau kita mau percaya sama orang lain, kita perlu banyak berhubungan. Apakah anak ini banyak berhubungan dengan dirinya atau justru berhubungan dengan instruksi yang kita berikan? Jadi balik lagi dengan pola parenting ke sana. Pola parenting seperti apa yang kita anut ya di dalam keluarga. Yang ketiga, sangatlah sederhana. Pilih sekolah yang sesuai dengan value keluarga. Jangan pilih sekolah sesuai value mamanya aja. Karena namanya orang tua, itu berdua bikinnya, berdua juga mikirinnya. Ya, tapi suamiku, kenapa suaminya? Aku aja yang mikirin. Ya udah, kalau kamu pikirin, berarti kamu juga perlu menyesuaikan kemampuan suamimu sampai mana. Misalnya, ini kan uang-uang bersama juga. Investasi-investasi bersama. Tujuannya apa kita nyekolahin anak? Harapannya apa? Value keluarga kita apa? Cari yang sekolah bisa mengikuti value keluarga kita. Ya, value-nya dapat, lihat lagi habis itu biayanya. Ya, biayanya dapat, saya rasa pasti dari sana sudah memfilter sekolah dengan kurikulum yang diinginkan oleh semua ibu-ibu ya biasanya ataupun bapak-bapak. Saya rasa kalau namanya kurikulum semuanya bertujuan baik, tinggal caranya yang seperti apa, menghargai anak atau tidak menghargai anak. Begitu deh Ibu Setiarini. Baik, terima kasih Miss Rosa penjelasannya. Ada lagi nih Miss dari Momi Linda Herlianti dari Cimahi. Jadi ingin bertanya, anaknya kebetulan usianya 4 tahun. Ya. Nah, mau masuk TK tahun depan. Untuk TK, apakah diwajibkan 2 tahun, Miss? Nah, benarkah begitu gitu ya? Katanya kalau kurang dari 2 tahun nanti nggak siap masuk SD. Nah, sekalian saya juga tanya nih, Miss, kebetulan dapat arahan juga, dapat ilmu juga, lebih baik TKA yang diulang daripada TKB-nya ngulang 2 kali gitu loh maksudnya. Nah, itu secara psikis ke anak juga mungkin karena TKB memang kalau kurikulum Indonesia kan sudah disiapkan untuk masuk SD gitu kan. Nah, jadi ada yang bilang gitu, harus nggak sih 2 tahun atau bisa setahun aja nih, Miss? Gimana bisa ada nggak hal-hal yang dapat dilihat secara langsung untuk anaknya udah puas main sebenarnya, udah bisa dia nih masuk SD nih sebenarnya gitu. Nah, ada nggak sih Miss kita sebagai orang tua tadi melihat kondisi itu? TK, saya menyarankan Anda masukin TK sejak anak usia 4 tahun. Jangan di 5 tahun ke 6 tahun terus Anda berharap habis itu SD. Saya punya pengalaman ya dengan orang-orang yang masukin ke TK itu hanya 1 tahun. Menurut saya sangat kurang. Karena yang namanya sosialisasi itu tidak bisa dipersingkat dan juga dipadatkan dalam 1 tahun. Jadi sebetulnya semakin dini kita berikan kesempatan anak bersosialisasi, menimba keilmuan di sekolah, maka kesiapan mereka untuk masuk SD itu semakin nyata. Dan jangan takut untuk mencapai usia 7 tahun baru masuk SD. Tidak masalah untuk hal tersebut. Ya. Lalu kalau kurang di TK, nanti kurang siap masuk SD. Semua harus dilihat banyak faktor. Kalau di rumah melakukan stimulasi dan juga ada komunitasnya, ya buat anak-anak bersosialisasi, saya rasa bisa-bisa aja. Bahkan mungkin nggak usah TK langsung SD juga bisa. Tetapi semua harus dilihat dari banyak sekali faktor. Faktor keluarga, faktor tumbuh kembangnya, faktor penerimaan sekolahnya, dan lain-lainnya. Jadi kita juga perlu up to date akan hal-hal tersebut. Adakah hal yang bisa dilihat langsung untuk rasa puas anak bermain? Kita lihat ya, bermain itu sama dengan belajar. Bermain adalah cara anak belajar.
untuk anak bisa siap benar-benar masuk SD, berarti checklist yang saya berikan itu sudah checklist semuanya. Ya, itu sangat nyata untuk Anda lihat, oh anaknya udah bisa ini. Puas bermain itu pelan-pelan anak akan meninggalkan, aku tidak lagi nih main yang lari-larian atau cuma main boneka. Aku punya ketertarikan menulis, aku punya ketertarikan dengan calistung, aku punya ketertarikan berbicara, berbincang-bincang, berdiskusi, aku punya banyak sekali pengetahuan mengenai alam semesta, aku punya ketertarikan membaca, aku punya ketertarikan melakukan banyak hal. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda awal untuk mematangkan mereka punya kemampuan sebagai modal untuk masuk SD. Seperti itu, Bu Setiorini. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya, Momi Linda ya. Oke, ini masih ada 4 pertanyaan, Miss. Tapi coba saya singkat ya. Boleh. Oke, jadi yang pertama ini dari Momi Nidia. Yang pertama adalah gimana caranya memasukkan bahasa lain selain bahasa ibu tanpa membuat anak bingung. Ya, mungkin bahasa Inggris atau mungkin sekarang tambah lagi bahasa Mandarin gitu ya kalau sekolahnya bahasa Mandarin. Nah, itu kapan sih siap untuk nerima 2 bahasa atau 3 bahasa lain selain bahasa ibu? Yang kedua, saya jawab dulu ya. Oh, boleh. Satu. Boleh. Ya. Kalau mau punya bahasa lain, berikan semenjak sangat dini. Oh, okay. Karena yang kamu inginkan ini adalah anaknya menerima bahasa lain. Kebetulan anaknya punya tipe otak sebelum usia 7 tahun itu ya. Jadi pas capnya di 6 tahun adalah absorbent mind. Otaknya mampu untuk menyerap apapun tanpa lelah. Jadi mau masukin bahasa baru sedari dini itu semakin baik. Berbeda kalau kamu bilang, oh aku mau anakku bisa calistung dalam 3 bahasa. Nah, itu kita harus melihat faktor-faktor banyak sekali. Apakah anak ini ada keterlambatan berbahasa atau tidak? Apakah anak ini memiliki kondisi psikis yang mumpuni untuk mereka mendapati tantangan yang baru? Nah, itu semua perlu kita evaluasi kembali di usia 3 tahun. Tetapi kalau hanya exposure saja, mendengarkan lagu bahasa asing, tidak masalah akan hal itu. Mendengarkan greetings dalam bahasa asing, tidak masalah untuk hal tersebut. Ya. Namun kalau sudah masuk jurusan yang membaca, menulis, berhitung, hendaknya kita menilik kembali. Apakah anak-anak di usia 3 tahun itu sudah berbicara lancar, memahami komunikasi 2 arah dalam 1 bahasa. Kalau sudah, kita bisa punya konsiderasi memasukkan perihal bahasa kedua untuk calistung itu sendiri. Demikian Ibu Setiorini. Oke, baik Miss Rosa. Sudah dapat note-nya nih. Lagi ada pertanyaan dari Momi Tiwi. Jadi kebetulan anaknya saat ini tuh usianya 5 tahun 8 bulan, Miss. Nah, sebentar lagi akan mau masuk SD, tapi ada persoalan nih. Anaknya takut untuk tadi prosotan, climbing, atau sejenisnya. Di samping itu, ketika mengerjakan tugas lambat, tapi karena sangat detail, anaknya sebenarnya perfect gitu maunya, Miss. Nah, karena anaknya saat detail, apakah itu tandanya anak Momi Tiwi ini belum siap masuk SD, atau ada yang harus dilakukan oleh Momi Tiwi? Silakan Miss Rosa. Jawaban saya, karena ini sudah 5 tahun 8 bulan, Ibu harus segera melakukan screening yang namanya refleks primitif. Karena anak ini takut naik prosotan, climbing, dan sejenisnya. Dari nanti ada informasi ya untuk pengecekan refleks primitif yang tertahan, itu pasti akan berimbas pada sensori integrasinya atau permasalahan di sensori sistemnya. Segera diselesaikan, segera untuk dirampungkan sebelum tahun depan masuk SD. Karena kalau tidak dirampungkan akan menjadi hadangan yang sangat berarti ketika dia di SD. Karena di SD ada ukuran seberapa cepat anak perlu bisa menulis dan menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Maka daripada itu kalau ditanya di mana aku bisa nih screening mengenai aku punya refleks primitif.
coba cek ke Potensia di Jakarta Barat dengan Ibu Ike ya. Potentia tulisannya, silahkan untuk daftar khusus untuk screening refleks primitif. Oke, itu dari saya. Wah, oke. Boleh dicatat Mommy Tiwi sebagai solusinya ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kita ke yang right hand. Ada Mom Witri. Mom Witri Ikomi bisa open mic. Ya, halo. Iya loh, silakan Mam. Hai, Miss. Halo, selamat sore. Aku mau mau share. Kebetulan kan anakku nih yang besar, kakaknya ini udah 7 tahun dan udah masuk SD. Dan udah screening sih ke tumbuh kembang itu dia ADD ya, ada permasalahan di attention-nya. Kemarin sih udah sampai bagi rapot, nilainya sih oke, cuman dia tuh masih ada kesulitan di fokus sama kayak nggak bisa bedain huruf-huruf gitu loh, Miss. Ya. Jadi dia misalnya alfabet gitu A sampai Z, itu dia bingung ini huruf apa ya, ini huruf apa ya gitu. Oke. Nah kayak gitu ini kan sebenarnya udah sambil terapi sih, Miss, cuma kan terapi cuma seminggu sekali dan itu pun juga kadang bolong ya, suka ada kegiatan yang lain kan. Maksudnya ada nggak sih kegiatan yang bisa dikerjain di rumah gitu, Miss, untuk balikin fokusnya dia, atau misalnya apalah harus ngelakuin apa gitu, Miss. Ibu terapinya apa? Terapinya sih terapi apa namanya ya? Aduh, suka lupa deh. Pokoknya dia terapi juga kayak lebih ngelatih fokusnya juga sih. Okupasi, sensori. Okupasi ya, okupasi. Okupasi. Tidak diminta sensori integrasi? Sama sensori integrasi juga sih, cuma kan itu kayak cuma sejam dan seminggu sekali gitu, Miss. Maksudku apakah ada yang bisa kita lakukan di rumah terapinya gitu, selain kalau cuma ngadain terapi kan kadang kalau perginya atau misalnya pas lagi kegiatan kan suka lewat tuh kan idenya tuh terapinya, dan memang dia nggak bisa duduk diam gitu, Miss. Nggak bisa duduk diam dan selalu terganggu sih memang fokusnya. Pasti. Ibu, saya suggest untuk ke Potensia juga, Bu, screening refleks primitif. Karena di Potensia ini banyak sekali anak-anak yang tertolong dengan beragam spektrum dan juga kondisi, terutama yang udah SD, untuk mereka selesai dari yang tidak bisa diam, fokusnya kurang bisa fokus, konsentrasinya juga kurang panjang. Kenapa hal-hal ini terjadi? Dikarenakan banyak refleks primitif yang masih tertahan, sehingga anak-anak tidak maksimal dalam apa yang mereka perlu kembangkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti akan ada latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah dari Potensia, Bu. Nah, rangkaian latihan itu perlu dilakukan. Itu adalah gerakan-gerakan supaya adanya integrasi ya antara seluruh badannya, dia punya muscles, dia punya otot, ya, dia punya fokus dan konsentrasi harusnya akan beriringan jauh lebih baik daripada sebelumnya. It takes time, tetapi saya sudah pastikan banyak sekali anak-anak yang berubah semenjak mereka mendapati kabar mengenai refleks primitif mereka yang tertahan. Banyak anak-anak ya, ADD, ADHD, disleksia ya, ataupun spektrum-spektrum yang lain, mereka terus banyak terapi tapi kok serasa lambat. Kadang kita begitu ya, karena terapi kan seminggu sekali aja. Sedangkan di sekolah membutuhkan speed yang lebih cepat misalnya, atau sekolah juga punya ekspektasi tertentu terhadap anak-anak kita. Bagus sekali Ibu Witri mau terbuka di Potensia ini. Saya yakin setidaknya dengan kita sekali ketemu dengan Ibu Ike, nanti dikasih tahu gimana caranya ya untuk apa yang dilakukan di rumah, Ibu lakukan secara rutin di rumah. Semoga ada perubahan. Kalau misalnya ikut Potensia itu bisa berhenti ke terapi okupasinya nggak sih, Miss? Karena kan jujur untuk ke dokter tumbuh kembangnya sendiri kan waktu
waktunya juga harus booking beberapa bulan sebelumnya kan, Miss? Betul. Kalau Maksudnya usia kalau udah pindah ke situ apa bisa berhenti dan beralih atau gimana, Miss? ibu harus ngobrol sama ibu Ike-nya, ya. Ibu harus ngobrol sama ibu Ike-nya, karena kan saya juga tidak melihat anaknya. Dan ibu Ike kan psikolog di sana dan juga ahli daripada si refleks primitif ini, akan jauh lebih memahami nih Bu, untuk kasus anak ibu bagaimana prosedur serta resep-resep gerakannya. Oh, oke. Oke, dicoba dulu sekali aja Bu di sana untuk screeningnya ya. Oh, oke, siap. Terima Makasih, kasih Miss. Bu. Ya. Iya, Miss Rosa Potensia ini hanya ada di Jakarta Barat ya berarti ya? Iya benar Baru di sana. sekali, baru di sana. Oke, kita doakan Mami supaya di Bogor juga ada ya. Ya. Oke, Miss izin satu lagi pertanyaan terakhir dari Mom Boleh. Rita ini sebelum kita masuk jam 5 juga ya. Dari Mom Rita boleh mohon di mute teman-teman. Boleh dari Mom Rita ini ada anaknya sudah usia 7 tahun ketika masuk SD. Tetapi kayaknya belum fokus kalau di kelas. Masih bergerak, mainan pensil gitu ya, ngobrol sama temannya itu nggak fokus. Nah, tapi saat ulangan itu bisa menjawabnya. Ya. Bahkan bisa masuk ke peringkat 10 besar. Jadi ada prestasinya juga gitu. Ya. Apakah ada cara nih untuk buat anak itu fokus gitu? Ya. Atau apakah ini karena memang TK-nya kemarin itu saat pandemi pengaruh juga ke ruang geraknya, jadi mungkin ada yang belum tuntas, belum puas tadi ya, gitu cara puas atau enggaknya main di TK. Silakan Miss, atau ada yang harus Rita bisa lakukan? Oke. Gitu. Ya. Fokus itu setiap anak sudah punya sejak dia lahir, yang dia nggak punya konsentrasi. Tapi fokus itu, betul sekali pertanyaannya ini, gimana supaya dia bisa fokus? Fokus akan hadir kalau ada yang menarik. Jadi pastikan gurunya menarik. Itu hal yang nggak banyak guru tahu sih menurut saya ya. Bagaimana menjadi guru yang menarik, guru SD yang menarik, sehingga anak-anaknya itu mau stop dan lihat ke dia. Jadi ya balik lagi, sekolah harus juga berbuka akan hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, dia mainin pensil, dia ngobrol, kan mengobrol itu sedangkan guru lagi nerangin, menjelaskan, nggak boleh ya. Berarti dia ini apakah dia tidak paham terhadap norma-norma atau peraturan sosialnya? Ini yang harus kita observasi kembali. Kalaupun jawabannya iya ya, kok dia melanggar tuh peraturan itu, dia tidak bisa, kalau kita bilang inhibitory kontrolnya yang di dalam otaknya itu ada di mana ya, kenapa nggak ada tombol stopnya gitu kan, ini orang lagi ngomong di depan. Nah ini juga permasalahan sensory system yang kalau menurut saya balik lagi ibu bisa cek kembali dia punya refleks primitif yang tertahan. Seperti saya bilang, academic skills mungkin bagus, tetapi untuk bisa get things done ya, karena hidup di luar sana itu bukan cuma raport sekolah, butuh bagaimana bisa punya attention ya, paying attention kepada orang lain, tata krama, yang hal-hal itu kalau dirasa sulit buat si anak, kita harus mengkaji kembali. Ya oke lah kalau dia sulit, apakah yang di sekolah sudah mencoba untuk menjadi menarik? Kalau di sekolah udah coba menjadi sangat menarik, anak kita tetap sulit, ya udah kalau gitu sekarang anakku bawa dulu nih screening refleks primitif. Bukan lagi screening sensori, screeningnya refleks primitif udah yang paling bawah dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak-anak kita. Karena kadang sensori system di screening ada bolong-bolong sudah dilakukan tapi nggak berubah-berubah karena akarnya yang tidak diberesin. Nah, itu yang menurut saya penemuan yang luar biasa banget untuk kita sekarang bisa melakukan screening refleks primitifnya anak. Oke? Seperti itu Ibu Setiorini.
Kalau Ya, pengaruh baik. dari TK saat pandemik berpengaruh ke ruang geraknya, ya tentunya pasti ada pengaruhnya. Namun semua pengaruh-pengaruh itu pasti ada root, ada akar yang paling dalam lagi. What's happening ketika anak ini ada di kandungan ibu, ketika keluar, ada stres atau enggak, menyusu atau enggak, merangkak atau tidak, merangkaknya berapa lama, apakah bebas bergerak ketika bayi di bawah 1 tahun, atau misalnya banyak digendong, banyak dipakai stroller, atau ada misalnya ditaruh di mainan-mainan yang dia bisa bergerak sendiri. Itu semua nanti kalau di refleks primitif pasti akan ketahuan, serta akan dipaparkan mana refleks-refleksnya ini yang kurang matang sehingga tidak menunjang kemampuan potensi dia yang sangat optimal sebagai seorang anak manusia. Seperti itu Bu Setiorini. Baik, terima kasih Miss Rosa. Nama Miss berarti memang benar ya, paling nggak setahun sekali tuh kita coba ajak anak-anak untuk selalu aware sama tumbuh kembangnya. Sometimes kayak nggak ngerasa ada yang wrong, kayak nggak ada yang ngerasa salah gitu ya Miss, apalagi tadi dapat juara gitu ya, atau dia feeling good mau ngerjain dan detail gitu, tapi ternyata ada bagian-bagian yang sebenarnya perlu dikoreksi juga atau diperhatikan juga. Ya, semoga anak-anak selalu tumbuh sehat dan kita sebagai mominya juga selalu dikuatkan untuk mendampingi tumbuh kembangnya. Sebelum berakhir, saya mau ajak momis untuk foto bersama dulu. Yuk! Oh, ini sudah dinotis untuk nomor teleponnya Potensia, bisa di-screenshot mungkin momis. Ya, atau nanti record chat-nya. Kalau record chat biasanya nggak bisa nih, cuma record videonya aja. Boleh di 0821 2258 1619 gitu. Oke. Nanti untuk hadiah, saya akan diskusi dengan Miss kira-kira pertanyaan siapa yang paling bagus gitu ya hari ini, karena banyak pertanyaan yang masuk. Ya, kira-kira siapa nih pertanyaan yang tadi paling menarik dan beda gitu dari yang Miss Rosa sampaikan. Lalu selanjutnya jangan lupa ya tadi seru kan seruan-seruan hari ini dengan bikin story boleh, bikin feed juga boleh, apa yang hari ini mau didapatkan setelah sharing bareng sama Miss Rosa. Jangan lupa tag @babysbogor, @Montessori House Asia, dan juga ada hashtagnya. Hashtagnya 7 Wonders of Babies Bogor, terus Babies Bogor X MHA, dan hashtag Third Road to Be Best. Oke, sudah disampaikan di grup ya. Oke deh, sudah open cam semua. Saya hitung mundur. Boleh ya? 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke, slide kedua. Satu lagi. Sebentar saya drop. 1, 2, 3. Yeay. Senang sekali ya, hari ini ilmunya banyak ya, Momis ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Banyak katanya. Oke, Miss Rosa, terima kasih sekali atas pemaparannya hari ini. Tanya jawab, diskusinya. Ini ilmu yang berharga banget gitu ya. Jangan bosan-bosan nih, Miss Rosa. Boleh kalau mau ada webinar, jangan lupa undang Momis Bogor juga nih, ibu-ibu yang senang belajar, Miss Rosa. Gitu. Oke deh, kalau gitu Miss, sudah ya? Atau Miss ada yang mau disampaikan lagi sebagai ini, sheet terakhir? Oke, penutupnya adalah hal yang perlu kita ingat kembali bahwa masa kanak-kanak bukan perlombaan. Ya, kita bisa berusaha, tapi prosesnya itu miliknya anak. Yuk, kita dukung anak-anak kita sampai mereka ke jenjang SD, namun tanpa melupakan bahwa cepat, lambat, bisa, tidak bisa, itu miliknya anak. Namun jangan sampai kitanya yang menyerah. Ya, jadilah role model yang baik dan juga banyak-banyak kita memaparkan kepada anak kita
yaitu bagaimana kita mencintai dia melalui kita punya sopan santun, melalui kita punya tutur kata, melalui respon sehari-hari yang bisa kita paparkan sama dia. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Thank you sudah diundang ya. Terima kasih Miss Rosa. Baik, Mami semua, saya juga sudah ingin mengakhiri, pas nih ya, mau jam 5 gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Jangan lupa datang di BES acara Hari H ya. Diupayakan hadir, nanti kita temu sapa meet and greet di sana. Oke, saya mohon maaf apabila sore ini ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Babies Bogor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Ayo. Izin di end ya, Mam. Makasih, Mas.